Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Kembali kita dapat bersukacita berkumpul di tempat ini untuk meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memuliakan nama Tuhan, karena kita tahu hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan segala pergumulan kita, yang mampu menjawab segala beban berat kita, dan juga yang mampu mengangkat segala penyakit kita. Amin, Bapak Ibu. Baik, kita tundukkan kepala kita sebelum kita mulai ibadah. Kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di hidup kami hingga sampai saat ini, hari ini. Adapun kami boleh ada juga Tuhan, semua adalah karena kasih anugerah-Mu. Kasih anugerah Tuhan yang selalu baru kepada kami, sehingga kami dapat layak untuk disebut menjadi anak-anak Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, biarlah tubuh dan roh kami tidak binasa, tetapi kami sungguh-sungguh dapat menjadi warga kerajaan surga. Inilah doa pergumulan kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami hari ini bukan merupakan rutinitas ataupun hanya seperti kebiasaan belaka, tetapi merupakan suatu kerinduan bagi kami untuk dapat menyenangkan, untuk dapat menaikkan pujian yang berkenan seperti korban bakaran yang harum di hadapan Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan ibadah kami saat ini Tuhan, Tuhan yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhir, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami materaikan ibadah kami ini hanya di dalam satu nama, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk bersukacita meninggikan nama-Mu. Jemaat yang siap untuk diberkati Tuhan, dijamah, dilawat, dan dipulihkan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ingin nyalam Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Baik, kita siap untuk bersukacita, untuk menaikkan, memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan suatu pujian. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita naikkan pujiannya Bapak Ibu ya. Kita bersukacita karena Tuhan berkuasa di atas segala pujian dan penyembahan kita. Amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari sama-sama kita naikkan kembali pujian ini. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari kita Bapa hidup, ada hari esok. Bapa hidup, buka gentar, tak takutkan, Dia pegang hari esok. Hidup jadi
berarti dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, tak gentar menakutkan. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Karena Tuhan kita baik, Bapak Ibu silakan duduk. Tuhan hanya Raja segala raja, dan dialah yang berkuasa untuk seluruh yang ada di dunia. Amin Bapak Ibu. Baik, kembali kita memasuki saat teduh untuk penyembahan. Kita naikkan pujian. Ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Harapan-Mu ku rasakan. Saat kita nyanyikan kembali pujian ini dari awal Bapak Ibu dengan iman. Inilah kerinduan kami Tuhan. Saat ini, saat indah, benar Tuhan, dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat indah, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini kerinduan kami Tuhan. Saat ini hadapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan, amin. Saat ini, amin Tuhan. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah
Kami sangat menambahkan nunggu menanti dan selalu segala urapan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang berfirman Tuhan, tidak ada satu nama pun yang berkuasa di kolong langit ini, di dunia ini, selain nama Yesus yang akan memberi keselamatan bagi kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan. Layakan kami agar hidup kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga tahu Tuhan, kami sering secara sadar maupun tidak sadar Tuhan, kami sering membuat hati-Mu bersedih Tuhan. Ampuni segalanya Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Layakan kami Tuhan. Kembali kita naikkan pujian ini. Ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sekali lagi, urapan-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan masih memberikan kepada kami hikmat, kepintaran, dan damai sejahtera sukacita kepada kami. Adapun kami boleh ada di tempat ini Tuhan dengan saudara-saudara seiman kami, semuanya Tuhan, kerinduan kami benar-benar sungguh-sungguh ingin menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan layakanlah pujian penyembahan kami Tuhan, agar sungguh-sungguh menjadi korban bakaran yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saat indah penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Katakan, penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Kita naikkan pujian ini kembali dari awal Bapak Ibu. Tuhan, penuhilah hidup. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri.
hatiku. Mari kita nyanyikan dengan iman Bapak Ibu. Tanah gersang merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana mengawal kesunah-Mu Tuhan. Saya mengundang Bapak dan Ibu menyampaikan firman. Kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu. Jamah Ibu angkat Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hanya Engkau yang ku rindu. Jamah hidupku Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu. Hanya Engkau yang ku rindu. Jamah hidupku Tuhan, yang ku rindu. Hanya Engkau yang ku rindu. Jamah hidupku Tuhan. Jamalah, penuhilah, ubahkan dan baharuilah hidup kami. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apapun. Di dalam hadirat-Mu kami dipuaskan, dalam hadirat-Mu kami dikenyangkan oleh kebenaran, oleh kekudusan, oleh kemuliaan Tuhan. Firman-Mu terlebih lagi adalah terang bagi jalan kami. Ya Roh Kudus, kami memohon belas kasihan-Mu untuk memberi kami pengertian, membuka hati dan pikiran kami, akal budi kami, terlebih pertimbangan dan keputusan hati kami. Karena tanpa kuasa supranatural, tidak mungkin kami memahami pikiran Allah, dan tidak mungkin kami melakukan firman Allah. Tapi bersama dengan Roh Kudus, kami dapat memahami kekekalan. Kami dapat melakukan hal-hal yang besar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang mau diberkati Tuhan oleh firman-Nya bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, shalom. Saya percaya saudara kasih Tuhan, siang hari ini kita semua dalam keadaan bersuka cita oleh karena penyertaan Tuhan waktu demi waktu dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara kasih Tuhan, mari bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-25. Kita akan baca dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Kita akan lihat ini adalah ayat-ayat yang sudah biasa kita dengar, tapi semoga saya bisa memberikan tambahan pemahaman yang baru bagi kita pada hari ini. Saudara guys Tuhan, Matius pasal yang ke-25. Ayat yang ke-14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang mau memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat.
Saya ingin menguraikan terlebih dahulu poin ini, saudara yang kasih Tuhan. Kebenaran pertama yang mau saya sampaikan kepada saudara pada hari ini adalah Tuhan dalam perumpamaan ini adalah koresponden terhadap Allah Bapa. Jadi dalam ilmu menafsir, setiap kali kita membaca jenis sastra perumpamaan, ini kita lagi baca perumpamaan, maka kita harus menemukan koresponden dari perumpamaan itu. Maka saudara yang kasih Tuhan, dalam konteks ini, Tuhan itu koresponden terhadap Allah, hamba itu koresponden terhadap kita sebagai manusia, dan harta, talenta yang dipercayakan itu koresponden terhadap semua ciptaan Allah di alam semesta. Jadi perhatikan saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di sana, yang seorang diberikannya 5, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing diberi menurut kesanggupannya. Pertanyaannya sederhana muncul di sini saudara, kenapa terjadi perbedaan pemberian kepercayaan? Apa standar si Tuhan membedakan pemberiannya? Apakah yang diberi 5 talenta ini adalah yang paling ganteng di antara semuanya? Apakah yang diberi 1 talenta ini adalah yang paling buruk rupa di antara semuanya? Atau yang diberi 5 talenta ini dia termasuk ras kulit putih, dan yang diberi 1 talenta ini adalah ras kulit hitam? Atau yang diberi 5 talenta ini adalah orang kota, sementara yang diberi 1 talenta ini adalah orang kampung, saudara kasih Tuhan. Apa standar dari seorang tuan membedakan pemberiannya? Maka saudara kasih Tuhan, kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, pattern atau pola ini itu terulang-ulang di dalam Alkitab. Bagaimana Allah mempercayakan kepada satu orang atau satu bangsa sesuatu yang berbeda. Allah memilih Israel sebagai bangsa pilihan Allah bukan karena Israel adalah bangsa yang paling kuat, paling intelektual di antara semua bangsa lain di Timur Tengah waktu itu. Bahkan kalau Anda belajar sejarah, Anda akan menemukan Israel adalah bangsa yang paling tidak mungkin dipilih Tuhan sebagai bangsa pilihan. Tidak ada alasan yang logis Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan. Kenapa? Ini bangsa budak pada zaman itu. Ini bangsa yang sangat kecil, tidak ada kekuatan militer. Tetapi Tuhan memilih mereka. Dan itu terus berulang di dalam sejarah Bapak Ibu. Dia memilih Daud di antara saudara-saudaranya. Daud paling muda. Daud paling muda di antara saudaranya. Tidak ada alasan logis memilih Daud sebagai penerus raja. Dan itu terus berulang di dalam sejarah. Allah memilih Yusuf dan Maria yang bukan siapa-siapa. Orang biasa. Bukan kalangan imam, bukan kalangan elit, tapi dipilih Tuhan untuk merahimkan anak Allah. Maka jawabannya sederhana Bapak Ibu. Apa yang membuat Allah membedakan kasih karunia-Nya kepada setiap orang? Tidak ada penjelasan logis. Anda kalau cari alasan logis, Anda tidak akan menemukan. Satu-satunya alasan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya cuma satu, yaitu anugerah kasih karunia menurut keputusan ilahinya. Tidak ada penjelasan logis. Kenapa anak pertama kita IQ-nya 100 berapa saudara? 130. Sementara anak kedua kita IQ-nya cuma 90 misalnya contoh. Apakah kita mau berkata Allah tidak adil? No. Kalau hari ini saya punya uang 1 triliun. Contoh saudara. Lalu saya bagi-bagi kepada saudara. Yang satu saya berikan 10 juta.
Yang satu saya berikan 100 juta. Yang satu saya berikan 1 miliar. Yang satu saya berikan 2 miliar. Paling besar saya berikan kepada Bapak Gembala ya. Saya berikan 100 miliar. Karena untuk mengembangkan gereja, saudara. Saudara saya mau tanya, apakah yang diberikan 10 juta punya hak untuk memprotes kepada si pemberi? Tidak. Karena ini adalah hadiah. Ini adalah kasih karunia. Ini adalah pemberian cuma-cuma. Tidak ada hak bagi kita menuntut kenapa kita lebih kecil atau kenapa kita lebih besar. Maka hari ini saudara, apapun yang sedang dipercayakan Tuhan kepadamu, bersyukurlah. Katakan amin. Engkau tidak punya hak mempertanyakan keadilan Tuhan. Kita tidak punya hak. Karena Tuhan mempercayakan menurut kesanggupan kita. Saudara, semakin pintar saudara, semakin besar tuntutan Tuhan terhadap saudara. Ya, semakin kaya saudara, semakin besar tuntutan Tuhan terhadap saudara. Saudara renungkan itu. Dalam sejarah manusia, siapa yang paling manipulatif? Orang-orang pintar. Siapa penguasa yang paling bengis? Orang-orang pintar. Orang-orang pintar ini tidak bisa mempertanggungjawabkan kepintarannya kepada Tuhan. Di penghakiman terakhir, mereka akan dituntut lebih banyak. Kalau hari ini, Anda punya hal yang luar biasa, itu bisa jadi berkat, tapi itu bisa jadi kutuk kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Amin saudara. Kalau kita bisa mempertanggungjawabkannya, dia akan jadi berkah. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta iut, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Saudara, saya pernah ditanya mahasiswa, Pak, waktu seorang dikasih 5 talenta, dia juga untungnya 5 talenta. Kenapa bukan 8 gitu? Modalnya 5, tapi untungnya 8. Kan dalam dunia bisnis kan harusnya melampaui modal kan? Kenapa modalnya 5? Dan untungnya juga 5. Kayak, kenapa ya? Nah, saudara yang kasih tahu saudara perlu tahu ini. Bahwa ternyata apa yang mau diajarkan Yesus kepada kita dalam hal ini. Kenapa modal 5, untung juga 5. Modal 2 dan untung juga 2. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya setiap kita di ruangan ini dipercayakan Tuhan talenta. Dan kalaupun kita berhasil memperoleh keuntungan, itu bukan karena kemampuan kepintaran kita, karena sesungguhnya keuntungan kita, kelimpahan kita, itu ada dalam pengaturan Tuhan. Itu ada dalam daya intelektualnya Tuhan. Artinya ada dalam desain Tuhan. Saudara mungkin berkata kepada saya, apakah itu artinya bahwa saya tidak perlu bekerja keras? Saya tidak perlu berbuat apa-apa untuk mencari keuntungan. Ingat di sini saudara kasih Tuhan ya. Orang ini bekerja keras. Maka poin saya yang kedua adalah ini saudara. Setiap kasih karunia yang dipercayakan Tuhan bagi kita, kita harus lipat gandakan. Katakan amin saudara. Harus lipat gandakan. Saya diberi kasih karunia Tuhan. Saya menjadi hamba Tuhan. Saya dipercayakan pelayanan di banyak tempat. Maka saudara yang kasih Tuhan, saya harus melipat gandakan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada saya itu. Apa itu? Apa itu? Saya harus berhasil mengajar orang dan mencetak hamba-hamba Tuhan yang baru yang menjadi lebih hebat dari saya. Itu tanggung jawab saya. Kenapa? Karena kalau saya mengajar orang dan kemudian dia hanya sehebat saya, dia hanya semampu saya, dia tidak melampaui saya bisa bilang saya masih gagal.
Tapi kalau saya mengajar di kampus, saya melipat gandakan talenta saya dan saya berhasil mengutus seorang mahasiswa yang jauh lebih hebat dari saya, jauh lebih produktif dari saya, itu baru berhasil namanya. Katakan amin saudara. Kalau Anda punya bawahan, Anda punya karyawan, saudara kasih Tuhan, saudara harus bisa mendorong dia menjadi excellent di bidangnya. Jangan takut dia melampaui kita. Ya kan saudara, amin ya. Banyak juga itu di gereja saya lihat saudara. Seorang gembala, banyak gembala-gembala yang takut kalau pengerja di gerejanya lebih hebat dari dia. Lebih pintar daripada dia saudara. Ada saudara, saya pernah lihat begitu. Dan akhirnya apa? Itu pasti pelan-pelan seperti diusir dari gereja itu saudara. Awalnya sih cuma dikurangi jadwal saudara ya. Jadwalnya dikurangi gitu ya. Lama-lama kan yang punya talenta ini gak nyaman di gereja. Akhirnya keluar. Kenapa? Karena si pendetanya insecure dengan bawahannya saudara. Kita sebagai orang-orang yang dipercayakan tanggung jawab, kita harus mencetak talenta-talenta baru. Katakan amin saudara. Saya tidak tahu Bapak Ibu, saya ketemu dengan Bapak Gembala di tempat ini juga baru setahun kalau tidak salah ya, tahun lalu. Ya, tapi luar biasa saudara kasih Tuhan. Saya lihat Pak Gembala ini, dia mempercayakan kepada semua orang. Ayo bekerja, bergerak. Ya. Dan Pak Gembala tidak pernah khawatir kalau orang ini lebih hebat atau orang ini lebih pintar atau orang ini lebih diurapi. Dia berikan kesempatan yang luar biasa. Itu baru pemimpin saudara. Katakan amin saudara. Ya, karena harus berlipat ganda. Yang 5 lipat ganda 5. Yang 2 lipat ganda 2. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Perhatikan saudara guys Tuhan. Justru yang paling dikasih paling kecil itulah yang paling malas. Dia justru mengubur. Nanti kita akan menemukan alasan kenapa dia melakukan itu. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara kasih Tuhan, saya mau berikan poin yang ketiga dalam konteks ini. Poin yang ketiga adalah begini. Setiap hal kecil yang kita kerjakan bagi Tuhan, itu diperhatikan Tuhan, dan itu pasti kita mendapat upah. Katakan amin saudara. Pasti ada upah. Tapi perhatikan saudara, upahnya, nih ya hamba, dia berhasil melipat gandakan 5 talenta. Apa upahnya? Secara manusia kita berharap upahnya orang ini dipercayakan 100 talenta lagi. Karena dia berhasil. Artinya misalnya saya kasih uang 5 juta nih. Ternyata berhasil dilipat gandakan 5 juta itu. Maka secara manusiawi kita berharap orang ini dikasih 100 juta karena dia berhasil mengelola 5 juta. Tapi dengarkan saya saudara, di sini bukan itu upahnya. Ternyata upah dari seorang hamba bukan keuntungan yang diperolehnya. Ternyata upah seorang hamba adalah bersama-sama menikmati kebahagiaan tuannya. Kalau Anda punya pekerjaan, Anda punya bisnis, saudara memperoleh laba berkali-kali lipat, saya mau katakan kepada saudara, upahmu sebenarnya bukan keuntungan yang engkau terima itu. Bukan uang yang berlipat ganda, bukan uang investasi yang berlipat ganda Anda terima itu. Tetapi upah orang percaya adalah menikmati kebahagiaan bersama dengan tuannya. Itu upah orang percaya. Katakan amin saudara. Kalau sekedar kita diupahi dengan uang yang lebih banyak, orang yang di luar Yesus juga menerima itu loh saudara. Bahkan orang yang di luar Tuhan pun banyak yang lebih kaya dari kita. Siapa orang terkaya di dunia saat ini? Elon Musk. Teman saya waktu kecil saudara. Teman main kelereng. Saudara.
Sekarang dia sombong, nggak tahu siapa saya lagi. Itu duitnya nggak berseri itu saudara. Twitter aja dia beli saudara. Dengan berapa itu? 44 miliar kalau nggak salah. Cuman beli Twitter doang. Itu kayak beli permen. Tapi dia nggak percaya Yesus. Dia nggak percaya Tuhan. Dia mengklaim dirinya agnostik. Agnostik. Maka kita yang di ruangan ini, kebahagiaan kita yang sejati adalah menikmati kebahagiaan Tuhan kita. Kalau Tuhan kita disenangkan, disitulah kita bahagia. Kalau Tuhan kita dimuliakan, disitulah kita bahagia. Orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang membahagiakan penciptanya. Kapan laptop paling berfungsi berguna? Ketika dia hidup, kan kita dapat mengetik di laptop tersebut. Karena laptop didesain untuk manusia. Jadi laptop paling memuji manusia, berguna bagi manusia ketika dia berfungsi sesuai dengan desain penciptanya. Demikian dengan saudara. Saudara paling memuji, paling menyembah, paling memuliakan Tuhan pada waktu saudara berfungsi sesuai dengan desain Tuhan. Kalau engkau punya 5 talenta, desainmu adalah hasilkan laba 5 talenta. Kalau engkau punya talenta 2, desain buatmu adalah hasilkan laba 2 talenta. Kalau engkau punya talenta 1, desain buatmu adalah lipat gandakan dengan laba 1 talenta. Amin saudara. Itulah desain kita. Maka kita paling memuliakan Tuhan pada waktu kita berfungsi sesuai dengan desain kita. Sang pencipta kita. Apa alasan si 1 talenta itu? Kini datang ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari mana tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu dan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, perhatikan, hamba ini tidak mencuri talenta itu. Dia tidak bawa kabur. Dia tidak curi. Dia hanya menyembunyikannya. Why? Kenapa orang bisa sebodoh ini? Ternyata kebodohan selalu dimulai dari kecurigaan. Si hamba curiga sama tuannya. Jangan-jangan tuanku ini sebenarnya orang yang kejam, orang yang lalim. Dia memanfaatkan kami semua. Dia memanipulasi kami semua sebagai hamba-hambanya. Saya mendingan kubur aja sebagai pembalasan terhadap kekejamannya. Dengarkan saya Bapak Ibu, kecurigaan selalu berakibat kebodohan. Kalau Anda terlalu banyak curiga, otak Anda itu bisa tumpul, saudara. Jangan curiga terlalu banyak, saudara. Jangan tiap orang yang kita lihat itu, jangan-jangan orang ini mau menjatuhkan saya. Jangan-jangan orang ini mau menjatuhkan saya. Banyak karyawan di perusahaan itu malas-malasan karena dia berpikir, bos saya banyak untungnya, gaji saya cuma segini aja. Saudara, kalau seorang karyawan punya mindset seperti itu, dia pasti tidak excellent dalam pekerjaannya. Karena punya mindset bosnya itu memanipulasi dia. Mari kita rubah. Kita yang karyawan, mari kita merubah mindset ini saudara. Saya sering bilang sama mahasiswa saya, kalau engkau punya mindset dosen hanya menambah-nambah bebanmu, engkau tidak akan mengerjakan tugas dengan baik. Tapi kalau engkau punya mindset dosen memberi tugas buatmu untuk melipat gandakan potensi dirimu, maka engkau pasti mengerjakan tugas dengan excellent. Jangan curi. Katakan amin saudara. Gak boleh curiga. Gak boleh terlalu banyak cemas. Ya, termasuk gak boleh terlalu banyak ambil cuti saudara. Curiga, cemas, cuti saudara. Ya,
Ini mengubur talenta namanya, saudara. Kalau bisa setiap bekerja. Saya dari kecil punya kebiasaan, saudara. Kalau ke sekolah itu mau hujan, mau badai, saya ke sekolah. Itu prinsip saya dari dulu. Termasuk waktu saya pelayanan. Mau sehat, mau sakit, pergi pelayanan. Berapa kali itu saya hampir pingsan di mimbar. Karena sakit. Gak apa-apa. Saya pernah bilang sama Tuhan, gak apa-apa. Kalaupun saya mati di mimbar, up to you. Gak apa-apa Tuhan. Yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan. Yang terakhir, saudara. Ayat yang ke-28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Orang yang mempunyai, dia akan ditambahkan. Orang yang tidak punya apa-apa, segala sesuatu yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa maksudnya saudara kasih Tuhan? Sesungguhnya begini, maksudnya begini saudara. Setiap kita di dunia ini, kita mempunyai. Kita mempunyai. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang diciptakan Tuhan dan tidak diberikan karunia apapun. Ini tidak dikasih talenta apapun. Setiap orang di dunia pada waktu Tuhan ciptakan pasti minimal 1 talenta diberikan kepada orang itu. Tapi kalau orang ini berpikir Tuhan tidak adil, Tuhan tidak kasih dia talenta apa-apa, Tuhan pilih kasih kepada dia, maka orang yang berpikir tidak punya apa-apa ini, segala sesuatu yang ada padanya akan diambil. Karena dia punya mindset yang salah tentang Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, kalau saudara baca nanti ayat-ayat berikutnya, pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud dengan talenta dalam konteks ini? Tuhan koresponden terhadap Allah, hamba koresponden terhadap kita. Terakhir, talenta itu koresponden terhadap apa? Maka perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta itu hanya bisa dijelaskan kalau kita membaca sampai ayat-ayat berikutnya. Ternyata ayat berikutnya nanti berbicara tentang penghakiman terakhir. Di penghakiman terakhir yang akan ditanya oleh Tuhan bukan berapa rumah yang Anda punya, bukan berapa mobil yang Anda punya, bukan berapa investasi yang sudah saudara lakukan, bukan berapa gereja, berapa cabang gereja yang saudara sudah buka. Tapi kalau saudara baca sampai ayat-ayat berikutnya nanti, saudara akan menemukan Tuhan akan bertanya satu hal terakhir. Apa yang sudah engkau lakukan dengan hambaku yang paling hina ini? Siapa hamba yang paling hina? Orang-orang sakit, orang-orang dalam penjara, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang termarginalkan di dalam masyarakat. Hai orang Kristen, orang percaya. Hai orang-orang yang punya sesuatu, apa yang sudah engkau lakukan kepada hambaku yang paling hina itu yang Tuhan tanya dalam penghakiman terakhir. Apa yang sudah engkau lakukan dengan talenta yang ada padamu, itulah yang diperhitungkan Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi talenta ini bisa berbicara uang, bisa berbicara jabatan, bisa berbicara pengaruh, bisa berbicara nama baik, bisa berbicara apapun itu. Popularitas kita gunakan untuk menolong orang-orang yang paling hina di tengah-tengah masyarakat. Dan itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di penghakiman terakhir. Saudara-saudara guys Tuhan, saya berdoa kita masuk golongan yang 5 talenta dan 2 talenta. Apapun yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, kita gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara guys Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Engkau mempercayakan talenta kepada kami. Engkau mempercayakan segala kasih karunia di bawah kolong langit ini kepada kami. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, berikan kami kemampuan. Berkati hamba-hambamu, anak-anakmu, jemaatmu, umatmu Tuhan. Berkati mereka, urapi mereka. Sehingga mereka dapat melipat gandakan kasih karunia Tuhan yang ada di dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memakai. Terima kasih Tuhan Yesus. Berapapun kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Mungkin ada di antara kami yang 5, 2, bahkan mungkin hanya 1 talenta. Tapi satu hal yang kami minta Tuhan.
kami akan ikut menikmati bersama-sama dalam kebahagiaan Tuhan kami pada akhirnya. Di langit yang baru dan bumi yang baru, kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, atas firman yang sungguh sangat memberkati, menguatkan rohani kita yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Joyman Waru. Baik Bapak Ibu, firman yang sangat menguatkan kepada kita, yang Tuhan juga katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Amin Bapak Ibu, kini saatnya kita akan melepaskan berkat, kita akan mengembalikan berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kehidupan, kesehatan, dan hikmat yang Tuhan masih berikan pada kami sampai saat ini Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami akan melepaskan berkat, mengembalikan berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Semuanya ini Tuhan, kami akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati Tuhan, tangan-tangan yang telah memberi 30, 50, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Dan juga bagi saudara yang belum mampu memberi Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan, agar mereka juga ingin kerinduan mereka memberi yang terbaik buat Tuhan. Terimalah doa kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi. Amin. Amin. Baik, kita naikkan pujian sambil kolektan jalan. Oh betapa indah. Bapak Ibu yang sudah memberi kolektan untuk berdiri, kita akan nyanyi Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau rapan di kepala harum, dan rubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Terima kasih atas ini, Tuhan memberkati. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman dari Mount Hermon Church. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Joyman Waru atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu semuanya kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship hari Jumat tanggal 9 Agustus jam 18 yang akan dilayani oleh Bapak Thomas William dan Bapak Nixon Siregar. Jadwal ibadah hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Ming Ming. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Joel Betakore. Di setiap ibadah Minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, dan kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Berikut ini beberapa informasi terkait kegiatan pelayanan dan lomba yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Pelayanan baptisan selam perdana dari Mount Hermon Church akan diadakan pada hari Kamis 15 Agustus 2024 jam 2 siang. Dan bagi jemaat yang akan dibaptis, wajib mengikuti ibadah baptisan. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin dilayani baptisan selam dapat menghubungi nomor admin dari Mount Hermon Church
Periode lomba khotbah diperpanjang hingga bulan September. Bagi jemaat yang ingin mengikuti lomba, silakan mendaftar. Dan kepada peserta yang telah mengikuti lomba, dihimbau untuk tetap menghadiri ibadah di Mount Hermon Church selama periode lomba berlangsung, yang akan dihitung sebagai nilai tambah. Pendaftaran untuk lomba worship leader telah dibuka. Bagi jemaat yang berminat, silakan menghubungi nomor yang tertera di flyer. Training kelas digital batch kedua akan kembali diadakan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus jam 1 siang dan hari Jumat tanggal 9 Agustus jam 16.30. Kami menyiapkan hadiah bagi 3 orang yang berpartisipasi aktif mengikuti kelas training. Bagi jemaat yang ingin mengikuti khotbah dari Mount Hermon Church, silakan berkunjung ke akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon. Kuis berhadiah masih berlangsung dan jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan judul khotbah dari Pastor Nixon Siregar pada ibadah Minggu 4 Agustus sesi 1 jam 10.30. Untuk menjawab pertanyaan ini silakan berkunjung ke akun YouTube Mount Hermon Church. Yang kedua, apa judul khotbah pada ibadah Minggu 11 Agustus? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Segera kirim jawaban dan dapatkan hadiah spesial yang akan dibagikan setiap hari Minggu. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oh iya, ada tambahan satu lagi Bapak Ibu untuk sebelum kita mengakhiri ibadah kita, untuk nanti yang peserta untuk WL, untuk Bapak Ferry Sairang setelah habis ibadah, ya untuk kita, iya 15 menit setelah habis ibadah untuk ini sebagai WL. Durasinya untuk durasinya 15 menit. Jadi kepada Pak Ferry untuk mempersiapkan setelah selesai ibadah. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Saya undang membangkit berdiri Bapak Ibu sambil kita naikkan pujian kepada Tuhan El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah spesial ini, ibadah karyawan dan profesional Tuhan. Walaupun singkat, tapi kami sungguh mengalami jamahan lawatan-Mu Tuhan. Amin. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan tentang talenta. Dari firman ini kami belajar Tuhan bahwa kami harus selalu berpikiran positif. Amin. Kepada Tuhan. Karena lewat pikiran positif itulah menjadi awal kita punya pengharapan. Amin. Dan lewat kita punya pengharapan, iman kita bangkit. Amin. Dan lewat iman kita bangkit, apapun masalah kita, Tuhan bisa memberikan mujizat untuk kita keluar sebagai pemenang. Amin. Yang kedua, saya juga mendapatkan pelajaran bahwa kita harus melipat gandakan apa yang ada pada diri kita. Amin. Dan wujud dari amanat agung adalah kita melipat gandakan orang yang percaya kepada Yesus. Amin.
Demikian juga apapun yang kita kerjakan, kita harus produktif, harus menghasilkan laba, kita harus menghasilkan untung. Amin. Karena itulah kita selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan perlengkapi aku Tuhan. Maka lewat Tuhan memperlengkapi kita, maka hidup kita terus berlipat ganda, terus menjadi besar, terus naik, terus jadi kepala. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati terus Pak Joyman Waruhu Tuhan, berkati dalam pelayanannya semakin heran dan dahsyat Tuhan. Berkati juga istrinya yang sedang hamil agar kehamilannya berjalan lancar sehingga pada waktunya akan melahirkan dengan selamat. Bayi selamat, ibu selamat dan keluarga semakin berbahagia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga setiap kami yang hadir saat ini. Apapun penyakit kami Tuhan, kami percaya oleh bilur Yesus semuanya disembuhkan. Amin. Terima kasih Tuhan, demikian juga apapun yang kami kerjakan semuanya berhasil. Sebab kami percaya bersama Tuhan kami lakukan hal yang besar. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan gereja Mount Hermon hadir di tempat ini. Yesus hadir, Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka apapun yang mati di hidup kami, di usaha kami, semuanya akan bangkit dan hidup. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Landmark, berkati juga Pak Joni Onggo berserta keluarga besar, berkati Bu Lydia, berkati Bu Shirley Tuhan, agar mereka terus diberkati hidup mereka. Penuh damai sejahtera Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga ingin berdoa untuk pemimpin kami, Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan. Berkati bersama istri, anak, mantu, cucu diberkati. Semuanya sehat dan apapun yang mereka kerjakan dan rencanakan semuanya berhasil. Berkati juga rencana besar negara kami IKN Tuhan agar menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia benar-benar menjadi negara maju Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami akan akhiri doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi, mari. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku, kebenaranmu dan berkenananmu mengikutiku. Oh, anugerahmu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu, kebenaranmu dan berkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaranmu dan berkenananmu mengikutiku sepanjang